Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih itu kemudian berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan bulan Mei.
bulan untuk devosi kepada Bunda Maria. Yang kedua, terkait dengan bulan katekese liturgi. Dan yang ketiga, terkait dengan sabda Tuhan yang kita dengar pada kesempatan perayaan Ekaristi di hari Minggu yang ketiga masa Paskah ini. Kok banyak ya? Tiga itu boleh dikata banyak, boleh dikata sedikit. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, yang pertama, saya masih mengingat benar ketika tempat ini mau dijadikan sebagai tempat peziarahan seperti sekarang ini, para pendahulu yang menggagas tempat ini untuk menjadi tempat ziarah waktu itu ya, kalau tidak salah tahun sekitar 83-84, berkata demikian, nanti Mojosongo, tempat ini dimaksudkan akan menjadi satu-satunya tempat ziarah yang berada di tengah kota. Atau dengan ungkapan yang lain, yang menggagas tempat ini sehingga menjadi tempat peziarah seperti ini, ngendiko, nanti tempat ini akan menjadi tempat peziarah masa depan. Ketika orang-orang sudah tidak mau lagi berjalan jauh, ketika orang-orang tidak mau lagi bermati raga, ketika orang-orang tidak mau lagi untuk rekoso menjangkau tempat ziarah. Katanya tempat ini pada waktu itu tentu menjadi tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian, kepadatan penduduk, dan sekarang yang digagas oleh para pendahulu yang membangun tempat ini, memilih tempat ini menjadi kenyataan. Mana ada tempat ziarah di tengah perkotaan seperti ini? Kiranya untuk Keuskupan Agung Semarang ya hanya di sini, dan yang sangat mudah dijangkau. Sejak adanya pandemi COVID, ada anjuran dari Keuskupan Agung Semarang supaya tempat-tempat ziarah untuk sementara waktu ditutup, untuk sungguh-sungguh menghambat atau bahkan mengatasi penyebaran COVID. Tapi tempat ini tidak pernah ditutup. Memang untuk kegiatan-kegiatan bersama, memang untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tidak diadakan, dan baru pada bulan-bulan ini diadakan. Untuk para peziarah diperbolehkan untuk menggunakan tempat ini, untuk berdoa di tempat ini, asal pribadi-pribadi, paling banyak kalau itu keluarga. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, pada masa pandemi tempat ini menjadi tempat untuk memenuhi kerinduan berjumpa dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk sungguh-sungguh mau memberikan peneguhan bagi imannya akan Allah, terlebih dalam menghadapi situasi yang tidak mudah pada masa pandemi. Maka luar biasa tempat ini. Bulan Mei bagi umat Katolik seluruh dunia dimanapun tempatnya menjadi bulan yang istimewa, bulan yang khusus, bulan untuk berdevosi kepada Bunda Maria,
devosi kepada Bunda Maria, khususnya Rosario, menjadi devosi doa populer di tengah-tengah umat. Tidak ada devosi yang lain sepopuler doa kepada Bunda Maria dengan berdoa rosario. Ibu bapak, saudara-saudara mengalami di lingkungan-lingkungan di mana ibu bapak tinggal, kalau diminta sarasian Advent, Prapaskah, bulan kitab suci nasional yang datang berapa? Sidik itu. Takut nanti disuruh sharing, takut nanti ditanya tentang kitab suci, takut lebih baik tidak berangkat. Tetapi untuk berdoa rosario luar biasa. Kalau satu lingkungan anggotanya 50 misalnya, paling sedikit. Kalau rosario bisa 51, 52. Yang buat siapa? Yang tak kelihatan itu. Tapi kalau mungkin untuk sarasian kitab suci, untuk Prapaskah, Advent, mungkin yang datang 15, rauh 10, lalu hilang. Meskipun itu sebetulnya ya kurang bagus, tapi itu fakta yang ada, realitas yang ada. Mau mengatakan apa hal-hal seperti itu? Mau mengatakan bahwa bulan Mei, bulan untuk berdevosi kepada Maria, adalah bulan, adalah waktu, adalah saat yang sungguh-sungguh istimewa bagi umat. Devosi kepada orang-orang kudus, devosi kepada Tuhan Yesus sendiri dengan Ekaristi, devosi apapun bentuknya bagi umat Katolik menjadi saat untuk memenuhi kerinduan lebih menyatu dengan Allah yang mungkin tidak dialami dalam kebersamaan ketika berdoa. Inilah ibu bapak, saudara-saudara terkasih, kekuatan devosi. Dan yang gereja sungguh-sungguh memberikan keleluasaan, gereja sungguh memberikan dorongan, gereja sungguh-sungguh mendorong agar umat memiliki devosi-devosi seperti itu, karena memang itu yang sangat-sangat memenuhi kerinduan personal, kerinduan pribadi untuk mengalami kedekatan dengan Allah, mengalami bahkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka dipersilahkan pada bulan ini untuk sungguh-sungguh memaknai devosi kepada Bunda Maria. Maka di tempat ini pada bulan Mei dan Oktober selalu akan dilakukan perayaan Ekaristi di awal bulan untuk membuka, di akhir bulan untuk menutup rangkaian devosi kepada Bunda Maria. Ibu bapak, sekarang yang kedua. Selain bulan Mei ini sungguh-sungguh bagi umat sudah menjadi kebiasaan dan tradisi berabad-abad lamanya, menjadi bulan dan saat untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Gereja menggunakan bulan Mei ini sebagai bulan untuk pendalaman liturgi. Di tingkat nasional namanya bulan liturgi nasional. Kalau September ada bulan kitab suci nasional BKSN, maka bulan Mei menjadi
Bulinas, bulan liturgi nasional. Keuskupan Agung Semarang sejak tahun 1999 dan ini adalah tahun yang ke-23 memberi nama lain, bukan bulan liturgi nasional tetapi bulan katekese liturgi, disingkat BKL. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, mungkin ada yang baru sekarang tahu, wis 23 tahun loh. Sudah 23 tahun. Pada tahun ini, tahun yang ke-23 bulan liturgi nasional untuk Keuskupan Agung Semarang, bulan katekese liturgi, mengambil sebuah tema persekutuan, partisipasi, dan misi dalam Ekaristi menuju gereja sinodal. Mengapa memilih 3 tema ini? Ada 3 konteks, ada 3 peristiwa yang melatar belakangi sehingga muncul tema semacam ini. Tema pertama adalah sinode. Ibu Bapak, sejak akhir tahun 2021 Bapak Suci menetapkan Gereja Katolik melakukan sinode dan nanti berpuncak pada tahun 2023 yang akan dilakukan oleh para uskup seluruh dunia bersama Bapak Paus. Dan dalam sinode itu, gereja ingin mendengarkan semua umat dimanapun berada. Dan dengan itu gereja mau mengambil langkah, gereja mau mengambil kebijakan, tentu untuk kemajuan gereja. Maka saudara-saudara terkasih, dalam logo sinode digambarkan dengan sangat bagus kumpulan orang-orang dari berbagai macam lapisan, dari anak kecil sampai yang tua, dari mereka yang mempunyai jabatan, mempunyai status sosial, pangkat yang berbeda-beda, baik awam maupun imam, uskup, dan paus, bersama-sama berjalan untuk menuju, dan yang dituju adalah Kristus sendiri. Maka kita semua diajak untuk bersama-sama semakin bersekutu. Semangat bersinode adalah semangat untuk berkomunion, semangat untuk membangun persekutuan. Karena sinode itu dilakukan dengan cara duduk bersama, berembuk bersama. Kemudian dari situ melakukan penegasan roh atau discernment. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, tidak mungkin sinode itu dilakukan tanpa sebuah partisipasi, sebuah keterlibatan. Dan bagaimana partisipasi itu, keterlibatan itu mau diwujudkan? Partisipasi diwujudkan ketika masing-masing dari kita ikut ambil bagian menurut bagiannya masing-masing, perannya masing-masing. Maka sinode ini dilakukan di semua lapisan umat, apapun. Mungkin dari antara kita ada yang sudah melakukan, dan semua pembicaraan
dari manapun asalnya, dari siapapun yang mengatakannya, sampai ke Roma menjadi bahan untuk sinode para uskup itu. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, dari situlah gereja ingin menegaskan misinya. Dari semua yang sudah diperoleh, dari seluruh lapisan umat itulah gereja mau menegaskan langkah berdasarkan bimbingan Roh Kudus sendiri untuk maju, untuk ke depan, untuk misi apa yang harus dilakukan. Ibu bapak saudara terkasih, peristiwa yang kedua adalah, konteks yang kedua adalah kita pada tahun 2022 ini memasuki tahun kedua menjalani arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Ardas atau arah dasar adalah 5 tahunan untuk mencapai cita-cita besar yang telah dirumuskan dalam rencana hidup Keuskupan Agung Semarang, ingin membangun bersama gereja, bersama seluruh lapisan masyarakat, membangun peradaban kasih, yaitu umat kehidupan yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Lima tahunan arah dasar, dan ini arah dasar yang ke-8, dan kita memasuki tahun yang kedua, mengajak kita semua seluruh umat untuk semakin tinggal dalam Kristus dan berbuat. Kapan kita mengalami tinggal dalam Kristus? Paling jelas kita semua ini mengalami tinggal dalam Kristus saat kita merayakan Ekaristi semacam ini. Kapan kita mengalami sungguh tinggal dalam Kristus itu? Ketika kita berdoa. Pertanyaannya sederhana. Apakah cukup kita hanya mengalami kehadiran Tuhan? Apakah cukup kita mengalami tinggal dalam Kristus, dalam Ekaristi, dalam setiap doa kita? Belum. Seperti ranting anggur yang menyatu dengan pokoknya, tidak menghasilkan apapun kalau memang tidak berbuah. Maka saudara-saudara terkasih, pengalaman tinggal dalam Kristus, pengalaman bersatu dengan Kristus harus terwujud dalam perbuatan-perbuatan baik kita dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, kita diutus untuk itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, selalu kita mendapat perutusan untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Maka saudara-saudara terkasih, pengalaman tinggal dalam Kristus itu sangat penting, itu sangat perlu. Boleh dikata itu yang pertama, tetapi yang kemudian harus dihasilkan dari pengalaman tinggal dalam Kristus adalah kita menghasilkan buah-buah baik dalam kehidupan bersama. Maka ini konteks yang kedua. Konteks yang ketiga, peristiwa ketiga di tahun 2020, Gereja Indonesia
menyelesaikan, merevisi tata perayaan Ekaristi yang baru. Cara-cara baru dalam merayakan Ekaristi, terlebih rumusan-rumusannya. Bapak Paus meminta Gereja Indonesia untuk merevisi tata perayaan Ekaristi sejak tahun 2017. Dan Gereja Indonesia menanggapi itu. Dan baru di tahun 2020 rumusan-rumusan tata perayaan Ekaristi selesai, lalu digedok. Maka kemudian dikenal dengan TPE 2020, Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020, merevisi Tata Perayaan Ekaristi tahun 2005. Kita semua umat harus dalam hal ini menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru, karena itu adalah sebuah ungkapan dan wujud nyata bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang satu. Doa-doa yang selama ini kita lakukan, memang kita semua tidak sama dengan yang dilakukan oleh gereja induk kita di Roma. Ada beberapa hal yang berbeda. Maka mengacu pada induknya, kita semua diajak untuk melakukan yang sama, untuk menyatakan bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang satu. Dan saudara-saudara, semangat yang ingin dihidupi dalam tata perayaan Ekaristi yang baru ini di tahun 2020, kita mau semakin nyata menampakkan persekutuan itu di dalam gereja yang satu, Gereja Katolik. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak bapak ibu semua menggunakan bulan katekese liturgi ini untuk mendalami, untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang keliturgian. Caranya apa? Mari kita ikuti, mari kita ambil bagian menurut partisipasi, menurut bagian dan peran kita masing-masing. Apa itu partisipasi umat? Bapak Ibu saudara-saudara, tadi saya membatin, maaf ya, menawa mungkin karena tempat ini terbuka sehingga tidak terdengar ya. Siapa yang tadi ikut lagu pembuka, ikut nyanyi? Saya tidak ngomong, tidak hafal mungkin ya, tapi lagunya tadi mudah kok ya. Mari kita, itu kabeh wong ngerti. Siapa yang tadi tidak menjawab ketika saya mengatakan Tuhan bersamamu dan bersama? Siapa yang tadi tidak menjawab amin ketika doa pembuka saya ucapkan? Partisipasi umat, partisipasi Bapak Ibu semua dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan liturgi apapun namanya, adalah menjawab apa yang menjadi bagian dari itu. Tanpa partisipasi Bapak Ibu sebetulnya tidak merayakan liturgi apapun. Itu sama. Kalau saya ketemu Bapak Ibu kenal saya misalnya. Saya kenal Bapak Ibu, saya mengatakan selamat pagi, berkah dalam. Lalu
Kalau Bapak Ibu yang menyapa, saya melengos tidak menjawab. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit ya? Ekaristi pun sama. Mengapa Ekaristi mungkin dirasakan tidak menyentuh? Kenapa Bapak Ibu kalau merayakan Ekaristi mungkin kemudian kurang hampa? Bagaimana tidak hampa? Partisipasi saja tidak. Ibu Bapak, perayaan Ekaristi menjadi perayaan umat. Kemeriahan Ekaristi, kemeriahan liturgi hanya terjadi ketika semuanya ambil bagian, semuanya partisipasi menurut bagiannya masing-masing. Umat ojo ngrayah bagiannya Romo ya. Ibu Bapak sudah terkasih. Sederhana, siapa yang kalau menerima komuni tidak menjawab amin? Saya mengajarkan kepada para prodiakan, kalau menerimakan komuni tidak dijawab amin, jangan diberikan. Karena amin itu artinya ya saya percaya. Ketika prodiakan memberikan komuni kudus, kalau mau dipanjangkan kata-katanya, apakah percaya ini tubuh Kristus? Kalau tidak dijawab dengan kata amin yang artinya ya saya percaya, maka jangan diberikan. Karena tubuh Kristus itu atau karena roti itu hanya menjadi tubuh Kristus bagi orang yang percaya. Kalau tubuh Kristus itu diberikan ke ayam, ayam tidak percaya ya. Itu bukan tubuh Kristus bagi ayam itu. Kalau itu diterima oleh orang-orang yang tidak beriman Katolik, sama. Itu bukan tubuh Kristus bagi mereka. Itu hanya tubuh Kristus bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana kita mengungkapkan kepercayaan kita itu? Sederhana, menjawab amin. Apa susahnya? Itu kalau mau bicara tentang partisipasi, apa susahnya partisipasi? Kalau perayaan liturgi tidak mendapat tanggapan dari umat dengan partisipasi, maka perayaan liturgi itu menjadi perayaan one man show. Perayaan liturgi hanya menjadi perayaan show bagi para petugas, terutama bagi Romo dan kelompok kur saja. Ini apa bedanya dengan pentas di panggung? Kita mau bicara liturgi, mau bicara partisipasi. Bulan katekese liturgi membahas tuntas tentang hal-hal seperti itu. Selama ini mungkin merasa paham tentang liturgi, selama ini mungkin nyacat liturgi di Katolik injelei marake wong turu, gitu ya. Lumayan. Sing ra iso turu dadak tekan rumah sakit ya. Melu misa wae iso turu pemak. Pulang segera waktu. Karena apa? Karena tidak paham. Karena tidak ambil bagian. Maka saudara-saudara terkasih, sederhana sekali. Partisipasi umat dalam perayaan liturgi adalah melakukan apa yang harus dilakukan, mengucapkan apa yang harus diucapkan, dan itulah partisipasinya, peran aktifnya. Gambarannya kan mudah. Seluruh anggota badan kita ini, setiap bagiannya itu punya partisipasi, punya ambil bagian untuk keseluruhan tubuh. Satu bagian ngambek, maka akan berpengaruh bagi seluruh tubuh.
podo itu sama dalam perayaan itu. Maka saya mengulang, sederhana banget, sederhana sekali. Ketika Romo mengajak Bapak Ibu semua, menyapa Bapak Ibu semua dalam dialog salam pembuka yang meminta tanggapan, jawaban, aklamasi umat, sebagai umat diam saja, itu sama halnya ketika ketemu, disapa, selamat pagi, berkah dalam, tapi melengos dan tidak menjawab. Lalu tidak ada kontak sama sekali, tidak ada relasi terjadi. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini satu saja poin penting. Tuhan Yesus setelah bangkit butuh proses lama untuk menyadarkan para murid itu. Prosesnya panjang bagi para murid untuk mengenal Tuhan Yesus dan percaya akan kebangkitan. Banyak sekali hal yang sudah ditunjukkan, banyak sekali peristiwa yang dialami para murid, itu pun belum semuanya membuat para murid itu percaya dan paham tentang kebangkitan. Makam kosong belum membuat para murid percaya. Pemberitahuan malaikat kepada Maria Magdalena ketika menjumpai makam kosong belum membuat percaya. Penampakan-penampakan yang terjadi dan dialami berkali-kali oleh para murid tidak serta-merta membuat mereka percaya. Thomas, bagaimana dia meminta kepada Tuhan sendiri supaya bisa percaya. Kita mengenal dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang menjelaskan isi kitab suci, juga belum bisa membuka mata iman mereka. Dan selalu diceritakan dalam kitab suci, dalam kisah-kisah penampakan Tuhan setelah bangkit, para murid terbuka matanya ketika Tuhan Yesus mengambil roti atau ikan, kemudian mengucap syukur, kemudian membagikan, barulah mata mereka terbuka. Dalam kisah Injil ini juga jelas seperti itu. Kapan peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus itu dilakukan saat ini, terjadi saat ini ketika Ekaristi. Maka hampir seluruh kisah penampakan Tuhan diakhiri dengan peristiwa Ekaristi. Dan itu yang membuat mata mereka terbuka, lalu mengenal Tuhan dan mengalami penyertaannya, mengalami tinggal bersama Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengar ini menceritakan yang sama. Para murid ketika berada di danau semalaman menangkap ikan, tidak mendapatkan apapun. Baru siang hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Mereka pun tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Petrus tebarkan jalamu di sebelah kanan. Itu bukan hal yang biasa. Menangkap ikan siang hari, cerita apa ini?
Petrus, nelayan yang berpengalaman. Mereka menangkap ikan semalam, tidak mendapat apa-apaan siang hari, suruh menangkap ikan. Apalagi menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Menebarkan jala harus di sebelah kiri perahu. Sudah terkasih, ketika itu dilakukan oleh mereka, menangkap ikan yang sampai sekian banyaknya, 153 kok banyak. Bukan soal jumlah. 153 adalah jenis ikan yang ada di Danau Genesaret, semua tertangkap. Semua jenis ikan yang ada di situ tertangkap. Untuk mengatakan apa? Mengatakan betapa buahnya, betapa hasilnya melimpah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ada bersama mereka. Saudara-saudara, mereka sudah mengira batin iki Gusti mestinya. Tapi untuk bertanya mereka tidak berani. Untuk menyatakan imannya bahwa Engkau adalah Tuhan juga tidak berani. Hanya setelah Tuhan Yesus meminta mereka untuk menyiapkan sarapan, untuk manggang ikan yang mereka tangkap, baru terjadilah, yakinlah mereka bahwa itu adalah Tuhan yang menyertai hidup. Semua menunjuk Ekaristi adalah saat bagi kita untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya dalam tanda roti anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita mohon kepada Tuhan, semoga kita semakin diteguhkan iman kita akan Allah yang dalam diri Yesus Kristus Putranya senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk tinggal bersama Dia dalam setiap perayaan liturgi yang kita rayakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku terkasih, mari sekarang kita membarui iman kita setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dengan bersama-sama mengulangi syahadat atau ikrar iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, diselamatkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita sampaikan doa-doa kita. Dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan senantiasa menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, ya Bapa, doronglah gerejamu agar selalu memperbaharui diri,
sehingga kami semakin mampu membuka hati akan karya keselamatan-Mu yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kami. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kami dalam berbagi hidup satu sama lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus, ya Bapa, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga hubungan kami dengan Dikau dan sesama semakin erat. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak, kesempatan bagi kita untuk menyampaikan wujud-wujud pribadi kita, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, berkat Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita persiapkan persembahan kita.